Tapi yang sudah terbukti kan yang di BUMN sudah ada, ASN sudah ada, Polri, Polwan sudah ada. Polri itu bahkan ada anggota Polri yang sampai bergabung ke ISIS juga ada. Oh, Ada berangkat ke Suriah. ada yang berangkat ke Ada Suriah? anggota Aktif? Polri aktif. Selamat siang Bang Stanis. Selamat siang, Bang. Bang Stanislaus ya, analis intelijen dan terorisme. Bang, beberapa hari yang lalu Densus 88 itu menangkap 3 terduga terorisme di Bengkulu, ya kan? Di Bengkulu, tepatnya di Kabupaten Bengkulu Tengah dan di gedung Ex Bank Syariah Safir lantai 2 di kebun apa nih? Di Tebeng, Kota Bengkulu. Nah, kemudian juga beberapa hari yang lalu kita lihat TNI AD melakukan simulasi di Kota Tegal tentang latihan terorisme. Sementara di belahan dunia di luar, Arab Saudi itu malah mengeksekusi mati terorisme itu 18 orang per hari kalau kita baca berita. Nah, sebetulnya terorisme di Indonesia ini itu real atau gimana sesungguhnya, Bang Stanis? Kalau Bang Stanis melihat. Ya, kalau mau lihat real atau tidak real, kita lihat fakta persidangan, fakta hukum. Pas setelah tahun 2000 hingga sekarang, sejak tahun 2000 hingga sekarang berarti sekitar 22 tahun ini udah lebih dari 2000 orang yang diproses hukum. 2.000 orang. 2.000 orang diproses Lebih hukum. dari 2.000 orang. Ya, sekitar 2.000 orang. Itu apa? Tuduhannya terorisme. Terorisme, dan belum ada satupun yang divonis bebas nih. Dan itu persidangan terbuka. Oke. Dan Indonesia ini salah satu negara dan mungkin hanya satu negara yang memproses peradilan kasus terorisme secara terbuka. Jadi semua orang bisa melihat. Kalau di negara-negara lain gimana? Tidak seperti itu. Ada yang langsung dieksekusi, ada yang disidang, ada yang sidang tertutup, ada yang dihukum tidak diproses peradilan. Oke. Di Indonesia terbuka dan sudah 2.000 orang lebih. 2.000 orang. 2.000 Kalau orang ya, terduga terorisme yang dihukum ya. oh, ada yang sudah tersangka, udah ada yang bebas. Tapi total sejak tahun 2000 hingga sekarang sudah sekitar 2.000 orang. Kalau misalnya itu rekayasa, misalnya itu fiktif, harusnya bebas dong. Nggak ada yang dihukum dong. Ya. Nggak seperti Tapi itu. ini faktanya dihukum. Ada fakta persidangan dan itu terbuka. Ya. Kalau misalnya orang punya bukti-bukti lain yang tidak sesuai dengan itu kan tinggal protes saja kan. Jadi terorisme nyata, real. Itu satu dari faktor pelaku. Dari faktor korban, kita udah melihat sendiri. Bali 1, bom Bali 2, JW Marriott itu kan gede kan, yang dilakukan oleh kelompok teroris yang berafiliasi dengan Al-Qaeda, belum yang berafiliasi dengan ISIS. Surabaya misalnya, kemudian ada Sibolga di Riau, itu kan Makassar kemarin, ya kan, penusukan Pak Wiranto, itu kan real juga, ada korbannya, ada pelakunya. Terorisme itu real. Cuma memang masalahnya ketika terjadi peristiwa itu masyarakat ada yang pro dan kontra, bahkan ada yang kadang berpihak membela terorisme, tidak mau mengakui ada itu. Jadi kalau mau paling gampang kita melihat adalah satu, fakta hukum, ada pelaku yang dihukum, yang kedua adalah ada korban. Nah, Bang Stanis, ini selentingan suara masyarakat. Ketika suasana lagi adem ayem, tenang-tenang, tiba-tiba ada aksi terorisme, gitu kan? Tapi suasana ketika genting misalnya, suasana memang lagi sulit-sulitnya, aksi terorismenya nggak ada gitu. Contoh situasi sulit gimana, Pak? Nah, misalnya ketika suasana pandemi ya, ketika suasana pandemi mencekam, orang tidak ada keluar, di mall sepi, di mana-mana sepi, ya kan? Terorismenya adem-adem juga. Gini, kalau kita belajar tentang security studies, ilmu tentang keamanan, kita akan belajar tentang faktor-faktor ancaman dan faktor-faktor kerentanan.
di mana di situ tidak ada kerentanan, orang akan malas membuat ancaman. Contoh begini, ketika situasi itu dengan penjagaan sangat ketat, orang tidak akan mau melakukan aksi kejahatan di situ. Nah, ketika pandemi kemarin, itu TNI Polri all out dia. Ada di mana-mana. Ada di mana-mana. Jadi ketika orang mau melakukan ancaman, dia akan melihat sistem ini mudah ditembus enggak? Ada sistem pengamanannya enggak? Ada daya tariknya enggak? Secanggih itukah teroris kita? Ya, mereka belajar seperti itu. Jadi kalau misalnya, ngapain sih saya misalnya saya teroris, ngapain saya ngebom gubuk di tengah sawah yang nggak ada penjaganya, yang nggak ada orangnya? Buat apa? Nah, apa yang dikejar dan apa yang dicari oleh teroris ini? Satu, memang mereka punya tujuan. Teror itu bukan tujuan. Teror itu cara untuk meraih tujuan. Karena mereka kecil, mereka pengen eksis, akhirnya mereka menggunakan cara-cara supaya cepat eksis, cepat tercapai tujuannya. Salah satunya teror. Tujuan mereka jelas kekuasaan. Oh, untuk merebut kekuasaan. Kekuasaan dengan sistem mereka. Dengan sistem mereka. Dengan ideologi mereka. Kalau misalnya orang yang mempunyai ideologi seperti itu ada banyak. Misalnya Indonesia negaranya 200 juta. Yang pengen ideologi itu ada 180 juta. Yang nggak perlu melakukan teror, tinggal mengubah undang-undang aja kan selesai. Ya. Karena mereka kecil, mereka menakut-nakutin masyarakat, memaksakan kehendak dengan cara seperti itu. Ya, sampai gedung-gedung ditakut-takutin kan. Ya. Ada gedung ini dapat ancaman teror. Tapi itu bukan tujuan itu. Itu cara. Tujuan. Itu cara aja. Cara ya? mereka untuk eksis, cara mereka untuk mencapai tujuan seperti itu. Nah, kenapa yang diancam itu adalah gedung-gedung yang umumnya melibatkan masyarakat kecil gitu loh. Misalnya gedung parlemen lah, di mana politisi nasional berkumpul di situ. Itu malah nggak pernah kita dengar ada ancaman teror. Saya kira bukan gedung yang melibatkan masyarakat kecil ya. Selama ini yang mereka menjadikan ancaman itu, dari studi saya, kalau kelompok Al-Qaeda itu selalu serangan-serangannya adalah yang mengandung unsur simbol Barat. Bom Bali 1, Bom Bali 2, karena di sana banyak wisatawan asing yang mereka anggap simbol dari Barat. JW Marriott, Carlton itu adalah simbol Amerika. Itu Al-Qaeda. Di sini kelompoknya nama Al-Jamaah Al-Islamiyah. ISIS itu di Indonesia targetnya selalu 2 yang paling dominan. Satu, polisi yang mereka sebut togut. Yang kedua adalah tempat ibadah, karena mereka anggap itu berbeda dengan mereka, tempat ibadah lain. Makanya serangan ISIS kebanyakan polisi kan. Mapolresta, kemudian polisi yang jaga di pos, bom kampung Melayu itu kan juga pos polisi. Jadi targetnya 2 itu. Ya. Karena mereka dia nggak mau nyari target yang lain. Kalau dalam ilmu intelijen itu ada istilah RAE, Regular Alternative Emergency. Sasaran reguler mereka ya polisi. Mereka anggap togut. Paling sering kan polisi kan. Kemudian alternatifnya tempat ibadah yang mereka anggap bahwa itu berbeda dengan mereka. Banyak kan yang sudah kasus yang tempat ibadah. Makassar, kemudian di serangan terhadap pastor di Jogja, kemudian ada beberapa banyak lah tempat ibadah. Kemudian ada emergensi. Emergensi itu kalau regulernya nggak bisa, alternatifnya nggak bisa, emergensi nggak bisa. Ya udah tempat keramaian aja yang mungkin ada polisinya misalnya. Tamrin, ya kan, Kampung Melayu, itu kan tempat keramaian umum kan. Yang penting itu mengundang perhatian. Ya, pertama adalah ada target spesifik yang mereka anggap musuh. Yang kedua mengundang perhatian publik, kalau bisa dipublikasikan untuk menunjukkan eksistensi mereka. Itu berarti itu strategi mereka seperti itu. Oke. Dan mereka ini orang Indonesia. Iya Pak, kan kita lihat ada datanya. Saya punya datanya kok, siapa yang sudah diproses hukum itu ada datanya detail. Oke. Nah, lalu apa hubungannya atau apakah ada hubungannya dengan ormas-ormas yang dulu dibubarkan oleh pemerintah? Begini, kalau kita melihat ada beberapa kelompok-kelompok yang sudah ditetapkan dengan putusan pengadilan yang itu dianggap berbahaya dan dilarang. Ada banyak. Kita sebenarnya bisa download daftar itu. Kalau yang ormas-ormas terakhir itu kan berkaitan dengan ideologi yang dia tidak mungkin bertentangan dengan ideologi Pancasila, dibubarkan. Apakah ada hubungannya? Kalau kelompok-kelompok teroris yang memang benar-benar ideologis karena kepentingan ideologinya,
Mereka sebenarnya nggak peduli dengan politik Indonesia, dengan politik, nggak peduli dengan pemerintah. Bahkan ketika mereka di proses sidang, ada yang nggak mau ngomong sama sekali, nggak mau banding, karena kalau banding berarti mereka masuk dalam sistem yang mereka anggap togut. Oke, berarti teroris ini juga ada kelompok-kelompoknya. Macam-macam Pak. Ada yang memang kelompok yang memang militan, kombatan ini Pak. Kalau mereka misalnya terdesak, mereka rela mengorbankan nyawanya. Bahkan mereka mengorbankan nyawanya untuk tujuan kelompok misalnya melakukan bom bunuh diri. Oke, itu kelompok pertama. Itu paling militan ini. Oke. Paling militan. Kelompok kedua? Yang kedua ya ada yang hit and run juga ada. Serang kabur. Ada juga yang bekerja di sosial media kan. Oke, kelompok ketiga. Jadi ada ideolog juga mempengaruhi publik. Ya, ada juga kelompok-kelompok yang ideolog, mendoktrinasi, mempropagandakan. Sebenarnya yang kasihan sebenarnya ya yang kelompok-kelompok yang menjadi pelaku bom bunuh diri ini, saya melihat bahwa mereka tidak murni pelaku, tapi mereka juga korban. Nah, yang menarik itu yang kelompok media sosial ini. Ya. Kalau kita amati di media sosial, isu-isu keagamaan itu kan selalu dipertentangkan. Ya. Apa ini kerjaannya teroris? Ya, kita tidak bisa menjustifikasi bahwa itu semua kerjaan teroris, tidak. Tetapi memang fakta ketika ada kasus terorisme yang sudah ada bukti-buktinya, sudah jelas ada korbannya, ada pelakunya, masih ada saja pihak-pihak yang membela atau mendukung kelompok ini. Minimal mereka ada simpatisan dari kelompok teroris. Mau disebut menjadi bagian, ya mereka bagian yang bersimpati pada teroris. Oke. Ya kan? Dan itu kan suatu pintu masuk sebenarnya. Nah, kalau ada simpati seperti itu, berarti pemilu kita 2024 cukup signifikan dan bisa menjadi ancaman dong. Kembali lagi kalau soal karena jumlahnya besar. Gini, kelompok teroris yang ideologis itu nggak peduli sebenarnya dengan sistem politik Indonesia. Tetapi Pak, ada perubahan mendasar strategi kelompok teroris terutama yang berafiliasi dengan Al-Qaeda. Pasca penangkapan Abu Bakar Basir, kelompok Jamaah Islamiyah yang berafiliasi dengan Al-Qaeda itu mengubah strateginya. Dari strategi kekerasan menjadi non-kekerasan. Mereka tidak melakukan kekerasan sama sekali. Waktu itu setelah Abu Bakar Basir dipimpin oleh para Wijayanto, sudah ketangkap. Mereka nggak menggunakan cara itu. Karena cara kekerasan akan sangat merugikan. Mereka akan ditangkap-tangkapin. JI, suatu organisasi yang sangat rapi, itu dengan mudah melakukan reorganisasi ketika pemimpinnya tertangkap. Itu sudah tidak mau menggunakan cara kekerasan. Mereka menggunakan cara-cara lain. Penggalangan dana, pelatihan, mereka mempersiapkan anak-anak muda yang ketahuan di Bandungan, Semarang itu kemudian dikirim ke Timur Tengah. Ada juga yang mereka akhirnya survive untuk menghindari kejaran aparat. Mereka masuk ke dalam organisasi-organisasi yang lumrah, yang dianggap biasa oleh masyarakat. Masuk ke ormas. Jadi dia penyusupan. Masuk ke BUMN. Masuk ke partai parpol. politik. Ya. Jadi anggota DPRD bahkan. Tapi itu ada nggak yang jadi anggota DPRD? Sampai sekarang belum ada yang tertangkap kan? Tapi sudah ada daftarnya. Ya kita lihat kalau sampai sudah ada, kalau misalnya terbukti harusnya sudah diproses. Tapi selama belum ada fakta, belum ada bukti pengadilan, kita kan nggak bisa ngomong. Kalau sudah ada kan? Atau mungkin sudah dipantau-pantau? Kalau dipantau ya semua orang pasti akan dipantaukan. Tapi yang sudah terbukti kan yang di BUMN sudah ada, ASN sudah ada, Polri, Polwan sudah ada. Polri itu bahkan ada anggota Polri yang sampai bergabung ke ISIS juga ada. Ada berangkat ke Suriah. Ada yang berangkat ke Suriah? Anggota aktif. Polri aktif dari daerah Batanghari ke Suriah, tapi di sana dia kemudian tewas. Polwan juga sudah ada dari Maluku bergabung. Aktif juga? Aktif. Ya tapi setelah dia pergi kan disersi kan, diproses. Jadi ya kemarin tertangkap terakhir dokter. Tertembak kemarin. Jadi ada dua hal. Mereka memang ingin survive, masuk ke organisasi, lalu di situ dia untuk mempertahankan diri, diam saja di situ. Atau orang yang sudah punya profesi pekerjaan terpapar. Jadi beda-beda kan. Dia sudah punya profesi misalnya, sudah punya profesi sebagai poluan, terpapar. Lalu bergabung. Apakah Bang Stanis melihat bahwa sebetulnya ada state aktornya di belakang ini? Ya semua pasti ada.
Ini organisasi kok. Apakah state aktornya itu sudah terdeteksi? Ya, state aktor kan gini, kalau kita melihat organisasi seperti JI, kan ada pimpinannya, amirnya. Ya. Setiap kali mereka tertangkap, dia akan dengan berubah, akan melakukan konsolidasi dengan sangat cepat. Muncul pemimpin baru terus. Dan ini banyak jumlahnya, Pak. Saya baca literatur, seorang peneliti, Bruce Hoffman dari Amerika, itu menyebut bahwa ada 2.000 alumni Al-Qaeda di Indonesia. Dalam arti kombatan. Saya konfirmasi ke salah satu teman JI mengatakan, iya segitu jumlahnya. Bahkan bisa lebih. Ini kombatannya. Apa kombatan ini maksudnya? Kombatan itu alumni. Mati, gitu? Enggak, kombatan ini yang pernah menerima pelatihan-pelatihan seperti di Afghanistan atau mungkin di Filipina. Kombatan perang. Ya, alumni sana. Ini kombatan. Ada 2.000. Bayangkan 2.000. Ini alumni Al-Qaeda. Nah, bahayanya buat Indonesia yang kombatan ini apa? Untuk melakukan aksi bunuh diri atau bom, seperti bom Bali, 1 bom Bali 2, Carlton J. Marriott, nggak perlu banyak orang kan? Mereka bisa sendirian, 2 orang melakukan aksi bunuh diri, bayangkan kalau itu 2.000. Oke. Nah, kalau seperti Bang Stanis sampaikan, bahwa target akhir yang mereka kejar dari terorisme ini adalah kekuasaan. Ya, kalau mau merebut kekuasaan di Indonesia, yang paling mudah dan paling gampang itu tentu lewat pemilu. Apakah mungkin mereka menyusup untuk ikut pemilu? Bisa jadi iya. Karena kan terbukti kemarin ada penangkapan yang orang dari petinggi JI yang bergabung dengan parpol kan. Sudah ada kemarin. Sudah ada? Sudah ada. Ditangkap. Oh, tapi boleh kasih bocoran? Tapi bukan parpol yang eksis, parpol yang sedang dalam proses. Sedang parpol baru. Parpol baru. Ya, tapi masuk dalam itu. Iya, bisa di-searching kok. Okay. Jadi searching. Okay. Jadi itu suatu bentuk, menurut saya bentuk survive mereka. Atau itu karena mungkin mereka kelasnya kelas amatiran, masa gabungnya ke parpol yang kan belum lolos? Kan nggak mungkin mereka langsung masuk ke organisasi yang sudah settle. Kan pasti rapi, sudah punya kaderisasi, sudah punya sistem seleksi. Akhirnya mereka masuk melalui dari kecil dulu. Ya kalau terorisnya masuk ke parpol yang belum tentu lolos ikut pemilu, berarti kan amatiran dong. Kalau terorisnya profesional, masuknya harusnya ke parpol-parpol gede dong, mereka yang sudah pasti lolos. Mereka tidak melihat amatir ke profesional, yang penting mereka punya tempat dulu. Punya tempat, mereka punya semacam legalitas sih loh, aku di parpol, aku bukan orang teroris, aku bukan JI, kan mereka butuh itu. Supaya masyarakat menganggap, oh ini orang biasa, orang baik-baik. Bahkan mereka kadang ada yang masuk ke organisasi-organisasi sosial kemasyarakatan, oh ini orang baik, makanya ketika ada aksi penangkapan teroris, orang kaget-kaget. Oh, ini orang baik, aktif juga kegiatan masyarakat. Itu cara mereka mengelabui masyarakat dan aparat. Ya. Kalau dalam pandangan Bang Stanis ini, dalam pantauan ada nggak terduga teroris ini atau jaringannya yang kuat itu bergabung ke parpol-parpol besar? Saya kira parpol besar sudah punya mekanisme tersendiri ya. Kalau untuk menjadi anggota legislatif, calon anggota DPR, pasti mereka akan menggunakan sistem seleksi yang sangat ketat sekali. Ya, tapi tidak ada syaratnya, salah satunya surat keterangan bebas teroris misalnya. Tapi kan mereka akan curiga, nih orang baru muncul siapa, punya masa, enggak, pasti akan curiga juga kan. Tetapi masanya bisa jadi dimanfaatkan. Kelompok-kelompok yang mempunyai ideologi radikal teror ini bisa jadi dimanfaatkan oleh partai-partai tertentu. Seperti apa contohnya? Ya misalnya gini, ya kami akan mendukung misalnya Indonesia yang yang terbuka untuk semua orang. Kami akan mendukung atau mungkin akan memberikan tempat kepada semua pihak. Nah, dengan janji-janji tertentu, bisa aja mereka diberi tempat. Walaupun saya yakin kalau untuk kelompok atau orang-orang yang ideologinya kuat, mereka nggak peduli dengan politik. Kecuali yang sudah memang punya tujuan tertentu, diperintahkan oleh pimpinannya, kita mengubah strategi dari kekerasan menjadi non-kekerasan, ayo kita masuk ke sini-sini. Terjadi kan, itu di JI. Jadi kalau untuk yang berafiliasi dengan ISIS seperti kelompok JAD, MIT, JAT,
saya kira akan sangat sedikit yang ikut terlibat dalam politik praktis di Indonesia. Nah, bukannya kelompok-kelompok JI, ISIS yang Bang Stan sampaikan tadi itu di Indonesia sudah nggak ada? Masih banyak, Pak. Organisasinya masih eksis? Ya, organisasinya kan dilarang pemerintah, tapi ini kan bukan organisasi. Yang kita perang itu bukan organisasinya, tapi ideologinya. Ideologi itu nggak bisa hilang, dibawa mati. Oke. Pemikiran itu kan? Ya, betul. Ya. Nah, kalau kita lihat di beberapa ideologi ini juga tidak bisa dibasmi. Ya, beberapa analis kan mengatakan jumlah JAD ada yang sampai mengatakan 20.000, ada yang belasan ribu, Polri mengatakan sampai 6.000 atau berapa. Itu masuk akal. Saya perkirakan kalau misalnya JAD angka minimal mungkin 10.000 ada. Nah, kalau misalnya JAD ada 10.000 dengan simpatisannya ya. Dengan simpatisannya. Untuk lolos menjadi DPRD sebuah kabupaten atau kota itu cukup 1.300-800 orang. Apakah mungkin mereka menyusup menjadi anggota DPRD? Tidak semudah itu kalkulasinya kan. Mereka kan juga tersebar dan mereka kan untuk kelompok-kelompok yang berafiliasi dengan ISIS ini kan mereka lebih cenderung eksklusif. Mereka tidak bergaul dengan masyarakat. Ya, mereka tidak setuju dengan sistem demokrasi Indonesia, tidak mau ngikutin perpolitikan. Berbeda dengan JI yang sekarang sudah merubah strategi, ada yang masuk ke Ormas, ada yang masuk Parpol, BUMN, karena mereka tuh punya tujuan jangka panjang. Ketika mereka sudah masuk, lalu mereka kuat, bisa mengambil keputusan, mereka udah gede, jangka panjang mereka akan ada aksi kan. Kalau kelompok jihad yang berafiliasi dengan ISIS, itu kan tujuannya, taktikalnya jangka pendek kan, ngebom gereja, melakukan serangan kepada polisi. Jadi dua kelompok ini berbeda sekali. Makanya kami para analis biasanya ketika ada aksi, misalnya aksi kejadian bom, kita bisa tahu dan melihat karakteristiknya. Misal ketika kasus Surabaya, saya yakin itu bukan JI. Pertama kali terjadi saya yakin itu bukan JI. Karena melibatkan perempuan dan anak-anak. Di JI ada semacam dasar anggaran rumah tangga, namanya PUBJI, Pedoman Umum Perjuangan Jamaah Islamiyah, yang menyebutkan bahwa yang berhak melakukan atau yang bisa melakukan jihad istilah mereka, itu adalah laki-laki akil balik. Makanya ketika kasus bom Surabaya ada anak-anak, ada perempuan, oh ini bukan JI. Oh, oke. Jadi beda. Beda. Oh, ini mesti kelompoknya ISIS. Oke. Nah, terakhir Bang. Pemilu 2024. Apakah itu pemilu presiden ataukah pemilu parlemen ataukah pilkada? Seberapa strategis ajang ini dimanfaatkan oleh kelompok radikal atau teroris ini menurut Abang Stan? Ya, ini strategis bagi partai dan ini strategis bagi kelompok-kelompok radikal, terutama yang bukan ideologis. Jadi mereka butuh tempat. Ketika organisasi mereka dibubarkan, mereka butuh tempat. Partai, ada yang butuh masa. Bisa jadi ini ketemu momentum mereka dirangkul. Cara paling gampang melihat siapa yang menjadi tempat mereka, ya kita lihat karakteristik partainya kan. Cenderung biasanya tetap. Jumlah pemilihnya, jumlah orangnya ya tetap saja. Stabil aja biasanya. Ketika ada partai yang tiba-tiba pemilihnya tetap aja dari hasil survei tetap aja nggak naik-naik, nggak turun-turun, itu artinya ya stabil, nggak ada mobilisasi massa tambahan ngambil dari pihak lain kan? Artinya itu pemilihnya pemilih real, memang pendukung partai itu dari awal. Ya. Tapi kalau tiba-tiba suatu partai itu berkurang drastis atau tiba-tiba bertambah drastis, pasti ada sesuatu hal yang aneh kan? Misal suatu partai declare kita akan memperjuangkan Indonesia dengan sistem, misalnya sistem yang dianut oleh kelompok-kelompok ideologis seperti ini. Ya pasti mereka kan datang ke situ kan. Tapi pembicaraan ini kan tidak mungkin diekspos ke publik. Pembicaraan bahwa mereka akan menyetujui atau mereka akan mengakomodir kelompok ini kan. Jadi kalau mau kita lihat ya tinggal dilihat aja bagaimana policy dari partai yang tiba-tiba jumlahnya melonjak. Ada apa sih? Surveinya naik. Ya surveinya naik. Ada apa sih? Ya kan? Dia menjanjikan apa itu loh? Patut diwaspadai. Akan sulit kelihatannya jadi ketika partai itu menyampaikan sebuah kebijakan yang sifatnya agak radikal, lalu disurvei tiba-tiba naik, berarti dukungan suara para radikal ini perginya ke partai itu. Sebenarnya ancamannya ada dua Pak, terkait radikalisme dan 2024. Ada kemungkinan kelompok-kelompok yang radikal atau kelompok-kelompok dari organisasi yang dilarang bergabung dengan parpol.
menjadi kekuatan parpol atau adanya radikalisasi bagi tokoh-tokoh parpol yang sudah eksis. Ini memungkinkan. Jadi orang yang sudah eksis, sudah jadi diradikalisasi supaya dia menyetujui ideologi kelompok radikal. Apakah ini mungkin? Jelas sangat mungkin. Sudah terjadi kan? Polisi ada yang terpapar, pejabat-pejabat yang sekelas BP Batam aja ada yang terpapar, PNS, ASN ada yang terpapar. Di kelompok terdidik lah gitu ya. Ya, kelompok yang terdidik namanya bisa terpapar. Yang namanya ideologi, paparan ideologi radikal ini tidak ada batasan ekonomi, tidak ada batasan pendidikan, pergaulan, tidak. Terbukti ada yang alumni S2 dari luar negeri terkena, ada yang jabatannya sudah sangat tinggi di perusahaan dengan gaji yang sangat mapan juga terkena. Jadi ekonomi pendidikan itu tidak ada hubungannya. Walaupun memang bagi yang orang tidak terdidik, literaturnya kurang, itu memang lebih besar peluangnya untuk itu. Jadi kalau dilihat apakah kembali ke pemilu 2024, apakah berbahaya? Ya, berbahaya. Karena ada dua kemungkinan. Partai menampung aspirasi kelompok radikal yang sekarang mungkin tidak punya tempat organisasi, atau kelompok radikal memanfaatkan partai untuk kepentingan ideologinya dengan melakukan radikalisasi terhadap tokoh-tokoh tersebut. Dalam konteks ini Bang, jadi ketika organisasi radikal itu sudah dibubarkan, orang-orangnya tentu kan punya data dan negara punya data tentang itu. Ya. Apakah negara diam saja? Maksudnya 2024 silakan deh suaranya ketika pemilu disalurkan terserah ke partai politik mana? Atau negara mengambil sikap agar agar konstitusi kita tidak tergerus oleh sebuah kekuatan politik yang disusupi oleh kelompok radikal? Saya kira pemerintah akan tetap final, dan kesepakatan kita, konsensus kita sebagai warga negara bahwa ideologi kita Pancasila. Paling gampang kan dari situ. Ketika ada orang yang tidak setuju dengan Pancasila mau masuk ke dalam arena politik praktis, berarti harus dicegah. Saya yakin parpol punya mekanisme untuk memastikan bahwa kandidat-kandidatnya adalah orang yang berideologi Pancasila. Tapi kalau parpol berpikirnya hanya akan dapat suara yang gede, nah ini masalahnya. Ini masalahnya. Ada kepentingan mereka untuk meraih massa. Inilah saatnya masyarakat memelototin. Ada nggak orang yang berideologi bukan Pancasila masuk ke sana? Tapi itu nggak cukup kan? Saya lebih menyarankan pemerintah memberikan kemampuan kepada partai untuk melakukan background check, screening. Memang yang jadi masalah adalah ketika inisiatifnya justru dari parpol. Inisiatif untuk merangkul mereka dari parpol, ini yang repot. Iya, karena berharap misalnya agar surveinya naik gitu kan. Lewat massa kan. Iya, lewat massa. Ini yang merepotkan. Nah kan tinggal kita lihat aja. Kalau ada tiba-tiba ada lonjakan massa, lonjakannya terjadi dengan massa karakteristik tertentu yang mungkin agak anti Pancasila, tapi surveinya tinggi, kemudian parpolnya juga mengakomodir kepentingan itu, ya udah kita tandai aja partainya. Berarti partai ini memang mengakomodir kelompok-kelompok yang anti Pancasila. Baik, terima kasih Bang Stanis. Terima kasih. Wawancaranya, pencerahannya terkait dengan isu terorisme dan radikalisme di Indonesia. Dan masyarakat Indonesia tidak bisa kita pungkiri bahwa radikalisme dan terorisme ini pada 2024 mendatang itu akan mengancam pelaksanaan pemilu. Tapi tentu negara kita memiliki mekanisme untuk itu agar pemilu kita betul-betul berjalan untuk kepentingan bangsa dan negara kita. Sampai jumpa di lain kesempatan. Thank you Bang. Terima kasih.